Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ahmad Fauzan MSI selaku dosen pengampu mata kuliah fikih siasah dan juga teman-teman semua. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Lia Sania Dewi dengan NIM 1120151. Di sini saya akan memaparkan materi tentang siasah dusturiyah, siasah dauliyah dan juga siasah maliyah guna memenuhi tugas fikih siasah. Materi yang pertama yaitu siasah dusturiyah. Siasah dusturiyah merupakan bagian dari fikih siasah yang membahas tentang masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat. Artinya, undang-undang tersebut mengacu terhadap konstitusi yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syariat yang disebutkan di dalam Al-Quran dan juga dijelaskan pada sunnah Nabi, baik mengenai akidah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain. Untuk ruang lingkup kajian fikih siasah sendiri ada Sultah Tasri'iyah. Sultah Tasri'iyah di sini merupakan kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan pemerintahan Islam dalam mencapai dan menetapkan hukum meliputi persoalan ahlul hal wal aqdi, hubungan muslim dan non-muslim dalam satu negara dan lain-lain. Yang kedua ada Sultah Tasri'iyah Tanfidiyah, yaitu kekuasaan eksekutif yang meliputi persoalan imamah, wizarah dan juga wilayatul ahdi. Yang ketiga ada Sultah Qadha'iyah. Sultah Qadha'iyah ini merupakan kekuasaan yudikatif yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara baik persoalan perdata maupun pidana, dan juga terkait dengan sengketa keadministrasian yang berhubungan dengan negara, yakni persoalan yang menentukan sah atau tidaknya undang-undang untuk diundangkan yang sebelumnya sudah diuji dalam pokok materi konstitusi. Untuk sumber hukum dari fikih siasah dusturiyah ini yaitu ada Al-Quran, hadis, qiyas, ijma, dan juga adat kebiasaan suatu negara yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Quran maupun hadis. Ada pula yang kedua ada siasah dauliyah. Siasah dauliyah ini mempunyai dua makna. Yang pertama dari siasah. Siasah itu merupakan yang mengatur objek tertentu untuk tujuan. Adapun untuk kata dauliyah ini memiliki ragam makna. Di antaranya ada hubungan internasional, hubungan antar negara, kedaulatan, kekuasaan, kewenangan. Dari berbagai makna dari dauliyah, makna yang relevan dalam kajian ilmu internasional Islam merupakan hubungan antar negara. Oleh karena itu, siasah dauliyah ini memiliki pengertian sebagai ilmu yang mengatur suatu negara untuk mengatur hubungan antar negara. Untuk ruang lingkup siasah dauliyah, arti dari ruang lingkup di sini merupakan tema-tema yang menjadi kajian siasah dauliyah. Ada beberapa tema di dalam siasah dauliyah ini. Yang pertama perjanjian internasional, yang kedua ada perlakuan terhadap tawanan, yang ketiga ada kewajiban hak suatu negara terhadap negara lain, yang keempat
aturan perang. Yang kelima ada ekstradiksi. Untuk sumber hukum siasa dauliyah ini ada Al-Quran dan hadis. Untuk prinsip hubungan internasional dalam Al-Quran, yang pertama mengutamakan perdamaian, yang kedua memperkuat kewaspadaan dalam suasana damai, yang ketiga peperangan diizinkan jika terpaksa. Untuk bentuk diplomasi, yang pertama ada direct telecommunication, yaitu diplomasi yang dilakukan dengan cara komunikasi langsung dengan antar negara melalui radio, televisi, telepon, dan lain-lain. Yang kedua ada bilateral, yaitu komunikasi yang melibatkan antar negara, yang bentuknya seperti negosiasi, lobby, pertemuan formal, dan lain-lain. Ada multilateral, yaitu diplomasi yang melibatkan lebih dari 2 negara. Terus ada summiteri. Diplomasi multilateral ini yang melibatkan diplomasi pada konferensi tingkat tinggi yang diwakili oleh Perdana Menteri maupun Presiden. Yang seterusnya ada mediasi, yaitu bentuk dari negosiasi yang dibuat untuk menjelaskan konflik yang terjadi. Yang terakhir ada siasah maliyah. Secara etimologi, siasah maliyah ini merupakan politik ilmu keuangan. Secara terminologi, merupakan upaya mengatur segala aspek pemasukan maupun pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan tanpa menghilangkan hak individu dan menyanyiakannya. Sumber keuangan negara antara lain menurut Ibnu Taimiyah ada zakat, harta rampasan perang, dan menurut Rashid Rida ada zakat, harta rampasan perang, dan juga jizyah. Menurut Yusuf Qaradawi ada zakat, harta rampasan, jizyah, dan juga pajak. Dan menurut Abdul Wahab ada zakat, pajak, harta rampasan, dan juga harta pustaka warisan. Untuk konsep keuangan negara ada baitul mal, yaitu kas negara, ada jizyah, yaitu harta setiap kepala, atau biasa dikatakan jizyah itu merupakan pemberian dari non-muslim sebagai jaminannya. Ada juga kharaj, merupakan pajak tanah. Ada juga yang dinamakan harta fa'i, yaitu harta yang dikuasai kaum muslim dari harta orang kafir tanpa mengarahkan kuda atau unta. Untuk tujuan pengeluaran dan belanja negara, yang pertama pengeluaran hendaknya kepada yang berhak. Yang kedua untuk melindungi sumber-sumber keuangan negara dan pejabat. Yang ketiga untuk menyampaikan haknya orang yang berhak. Yang keempat ekonomis dalam pengeluarannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.